Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Yulianti dari kelas 10-4. Di sini saya membuat tugas video PPKN tentang norma. Apa itu norma hukum? Norma hukum adalah aturan-aturan yang mengatur tindakan dan hubungan antara individu dalam suatu masyarakat. Norma hukum biasanya ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang dan memiliki sanksi atau konsekuensi hukum jika dilanggar. Norma hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu norma hukum substantif dan norma hukum formal. Norma hukum substantif mengatur hak dan kewajiban individu, sedangkan norma hukum formal mengatur prosedur dan mekanisme penegakan hukum. Norma hukum juga memiliki beberapa karakteristik antara lain. 1. Umum. Norma hukum berlaku untuk semua individu dalam suatu masyarakat. Kedua, abstrak. Norma hukum tidak mengatur situasi atau kejadian yang spesifik, tetapi mengatur tindakan dan hubungan secara umum. 3. Mengikat. Norma hukum memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh semua individu dalam masyarakat. 4. Sanksi. Norma hukum biasanya memiliki sanksi atau konsekuensi hukum jika dilanggar. Sumber hukum yang mengatur norma hukum dapat berasal dari berbagai sumber, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebiasaan yang diakui oleh masyarakat. Saya menemukan informasi ini dari sumber berikut: hukum online. Berikut adalah beberapa contoh norma hukum yang umum diterapkan dalam masyarakat. 1. Norma hukum tentang larangan pencurian. Norma ini mengatur bahwa setiap individu dilarang mengambil atau menggunakan milik orang lain tanpa izin. Pelanggaran terhadap norma ini dapat mengakibatkan tindakan hukum seperti penahanan atau denda. Kedua, norma hukum tentang larangan pembunuhan. Norma ini melarang pembunuhan atau penghilangan nyawa orang lain tanpa alasan yang sah. Pelanggaran terhadap norma ini dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan hukuman berat, seperti penjara dan hukuman mati. Ketiga, norma hukum tentang perjanjian kontrak. Norma ini mengatur bahwa setiap pihak yang terlihat dalam perjanjian harus mematuhi ketentuan dan kewajiban yang disepakati. Pelanggaran terhadap norma ini dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. 4. Norma hukum tentang larangan diskriminasi. Norma ini melarang diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau faktor lainnya. Pelanggaran terhadap norma ini dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan sanksi seperti denda atau pencabutan izin usaha. Kelima, norma hukum tentang larangan penipuan. Norma ini melarang individu untuk memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Pelanggaran terhadap norma ini dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan sanksi seperti denda atau penjara. Definisi norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga resmi negara dan memiliki sifat mengikat. Salah satu ciri-ciri norma hukum adalah berisi perintah dan larangan. Norma hukum mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kejahatan. Norma hukum juga memiliki pedoman bagi masyarakat dalam melakukan suatu tindakan dan mendapatkan kepastian terhadap perlindungan hukum. Norma hukum memiliki beberapa fungsi yang penting dalam kehidupan masyarakat. Berikut adalah beberapa fungsi norma hukum. 1. Mengatur dan menjaga ketertiban. Fungsi utama norma hukum adalah mengatur perilaku masyarakat dan menjaga ketertiban masyarakat.
Norma hukum memberikan pedoman yang jelas tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dengan adanya norma hukum, masyarakat dapat hidup dalam harmoni dan terhindar dari kekacauan. Kedua, memberikan pelindungan hukum. Norma hukum memberikan pelindungan bagi setiap individu dalam masyarakat. Jika seseorang melanggar norma hukum, mereka dapat dihadapkan pada konsekuensi hukum yang sesuai. Hal ini memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua orang. 3. Menyelesaikan sengketa. Norma hukum juga berperan dalam menyelesaikan sengketa antara individu atau kelompok. Ketika terjadi perselisihan atau konflik, norma hukum memberikan kerangka kerja yang objektif untuk menyelesaikan sengketa dengan cara adil dan teratur. 4. Mengatur hubungan antara individu dan pemerintah. Norma hukum mengatur hubungan antara individu dan pemerintah. Hal ini mencakup dan kewajiban warga negara serta pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Norma hukum menjadi landasan untuk menjalankan pemerintah yang baik dan adil. Kelima, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi. Norma hukum juga berperan dalam mendorong pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan adanya peraturan hukum yang jelas, masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dengan rasa aman dan terjamin. Norma hukum juga melindungi hak-hak individu dan mendorong keadilan sosial. Keenam, menjaga keadilan dan kesetaraan. Norma hukum juga berfungsi untuk menjaga keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Norma hukum harus adil dan diterapkan secara objektif tanpa diskriminasi. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.